Halo, salam sehat buat semuanya. Semoga kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan saat ini di Jogoljib sudah kedatangan tamu istimewa, seorang arsitek, Pak Adi. Beliau adalah seorang yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia arsitektur. Ya, bisa perkenalkan diri, Pak Adi? Ya. Santai saja, Pak Adi, boleh sambil dibuka jajatannya sambil minum, silahkan. Oke. Perkenalkan, nama saya Aslam Prastya Adi, biasa dipanggil Aslam atau Adi. Iya, Pak. Sama saja, Pak ya. Sama itu. Kalau boleh tahu nih lahiran tahun berapa, Pak ya? Soalnya masih muda sekali nih, Pak. 90-an. 90-an. 90 kurang dikit lah. Siap, Pak. Nah, begini Pak Haji. Jadi ini kan konten tentang sharing pengalaman. Ya. Jadi santai saja, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan itu kenapa memilih jurusan arsitektur, Pak Haji? Jadi latar belakang pemilihan jurusan arsitektur itu apa? Ya, bisa dijelaskan kepada teman-teman semuanya, Pak? Jadi dulu itu ceritanya kan SMA itu saya senang gambar. Oh, senang gambar. Jadi banyak lukisan, gambarnya itu yang kalau yang bagus kan di koleksi sekolah dulu. Iya, Pak, betul, Pak. Itu cukup banyak. Kemudian di antara pelajaran-pelajaran itu ya selain matematika dan lain yang saya senang, menggambar itu saya senang gitu. Oh, senang. Masuk saya menikmati gitu. Menikmati, sampai Pak. lembur dan sebagainya. Iya, Pak. Kemudian sampailah kemudian lulus, milih jurusan Gitu, Pak. Waktu itu saya bilang sama orang tua saya, Bapak Ibu, kalau saya mau masuk jurusan seni lukis. Ya. Pasti orang tuanya kaget, Pak ya. Seni lukis mana? Ya isi, Pak ya. Oke. Waktu itu orang tua masih belum mengiyakan, belum menyetujui, melarang. Belum melarang. Nggak bilang iya, nggak bilang enggak. Oke, Pak. Akhirnya lama-lama diskusi terus sampai akhirnya orang tua menyampaikan, Bapak Ibu, ya gini, mau di seni lukis juga bagus, tapi misalnya kalau misal ini ada kaitannya dengan seni juga, iya, Pak. Tapi juga berkaitan dengan teknik. Gitu, Pak. Ada di arsitektur piye. Nah, iya, Pak. Akhirnya saya mikir, terus pada akhirnya ya boleh juga lah. Di situ kan ada gambarnya juga, betul, Pak. Tapi juga ada unsur teknisnya juga gitu, Pak. Sehingga akhirnya diputuskan, ya sudah, akhirnya ngambil masuk jurusan arsitektur. Betul. Nah, ceritanya gitu. Ya, kalau boleh tahu di mana, Pak, kuliahnya dulu? Saya dulu kuliah di UI Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Sama saja, Pak ya. UII, oke. Jadi selama kuliah itu cuman mengikuti kegiatan belajar seperti pada umumnya, atau Pak Adi ini ada kegiatan lain di luar begitu, Pak? Di samping kuliah dulu, kalau semester awal itu kan kita masih penyesuaian. Iya, betul, Pak. Masih adaptasi dengan tugas yang begitu banyak. Bikin maket, bikin apa. Jadi setiap hari itu selalu saja full tugas, sehingga di awal-awal itu kita masih penyesuaian. Pak ya. Tapi begitu sudah melewati setengah semester ke atas, iya, Pak, kita kan sudah mulai hafal ritmenya ya. Betul, Pak, betul. Terus iso kuliah sambil dolan, sambil apa sih, masih ada waktu luang, sehingga waktu itu saya dengan teman-teman bikin studio, Pak. Studio arsitektur. Itu teman-temannya itu teman-teman kuliah atau teman-teman kuliah? Satu angkatan. Seangkatan, seumuran ya, Pak ya? Angkatan kita bikin studio. Waktu itu saya nyewa kos. Saya kan ngekos dulu ya. Iya, Pak. Jalan Kaliurang itu nyewa satu kamar. Wah. Kemudian ada kamar yang kosong kita sewa. Ada kamar yang kosong sampai kita nyewa 3 kamar waktu itu. Berarti ini Pak Adi, teman-teman, kuliah sambil bekerja ya gitu, Pak ya. Jadi
dalam kegiatannya itu Pak Adi berserta teman-temannya membuat beberapa studio gitu Pak. Ya. Berarti secara tidak langsung itu bisa menghasilkan ya Pak ya? Menghasilkan. Kita kerja profesional. Iya Di Pak. awal kita masih mengerjakan maket tugas akhir. Jadi Oh, maket tugas akhir Pak. Kalau di perkuliahan dulu istilahnya skripsi itu kan kita nyusunnya tugas akhir. Iya Pak. Nah, Iya. itu kan kita bikin di samping laporan yang seperti skripsi itu juga bikin desain. Bikin desain gitu Pak Mulai ya. dari gambar, animasi dan sebagainya sampai kalau Duras buat maket. Terus bikin maket Nah, Pak ya. maket itu kan tidak semua mahasiswa itu pinter dan senang dan bisa buat Betul, maket. betul Pak. Nah, sedangkan saya dan beberapa teman-teman itu termasuk senang bikin maket Senang dan bikin memang maket. ya kita Iya, Pak. senang jadi kita bikin maket itu pokoknya harus perfect dan sebagainya. Akhirnya kita ketemu teman-teman awalnya bertiga Iya, waktu Pak. itu. Kita bikin maket. Nah, mahasiswa tugas akhir kakak angkatan Iya Pak. yang mereka ndak bisa buat maket itu minta tolong ke kita. Minta tolong. Betul. Berarti ibaratnya kalau dalam bahasa sekarang itu joki Pak ya. Kalau mungkin bahasanya Mas Raja sekarang joki gitu. Joki tugas akhir Pak ya. Oke, Tapi oke, kita, Pak. tapi itu memang legal. Legal, betul Pak. Maket karena yang harus pure dikerjakan sendiri itu kan desainnya. Desainnya Pak. Ide, Iya, Pak. gagasannya. Betul, betul. Tapi untuk gambar 3D, gambar animasi, maket itu Iya, legal boleh Pak ya. diisukan. Boleh di pihak ketiga kan ya Pak ya gitu di ya. pihak Oke ketiga. Pak. Karena kan yang penting dari kuliah di arsitektur itu kan idenya, gagasannya. Idenya, betul Pak, betul. Gagasannya. Jadi kalau membuat maketnya, membuat animasinya itu bisa di pihak iya, Pak. ketiga kan. Iya, Pak. Ini kan buat sekalian menginformasikan kepada teman-teman ya Pak ya. Ya. Kira-kira di dalam dunia arsitektur itu aplikasi yang digunakan apa saja ya Pak ya? Nah, kalau aplikasi itu berkembang terus. Berkembang terus ya Pak ya. Terus. Oke. Tapi yang paling tren saat Iya. ini, yang paling banyak saat ini, yang jelas yang dari dulu AutoCAD. AutoCAD Nah, itu jelas untuk- sampai sekarang ya Pak sampai ya. sekarang, Iya. dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang AutoCAD Betul, itu betul. berperan. Berperan terus Iya. ya Pak. Dan AutoCAD pun berkembang. Berkembang Dulu betul. kan fokusnya di 2 dimensi. Iya, Sekarang 3 dimensi. Ya dari dulu 3 dimensi bisa tapi kan Iya, sulit. betul, betul. Sekarang sudah agak mudah. Iya Pak. Tapi ada lagi satu software yang kayak orang mainan. Oh. SketchUp. SketchUp. Nah, Jadi SketchUp berkembang itu terus ya Pak ya. dulu Ibaratnya naik level Pak ya. Betul. Sebenarnya SketchUp itu ya software kayak mainan memang. Tapi tergantung ibaratnya pisau Betul, ya. Yo, mainan juga bisa, buat Betul, nyari betul. uang juga Betul, bisa. betul, gitu. Pak. Iya. Tergantung kita pakainya. Kita pakai SketchUp. Kemudian ada lagi banyak sebenarnya software 3D modeling seperti ada Archicad, Iya betul Pak. ada Revit, Ada Revit. dan macam-macam. Iya Pak. Kemudian ada yang software rendering. Rendering betul. Nah, rendering itu yang digunakan rendering itu fungsinya dari image modeling 3 dimensi Iya Pak. di render agar terlihat nyata. Nyata. Nah, Berarti real time rendering itu Pak ya. Betul. terlihat nyata itu namanya rendering. Nah, rendering itu pun macam-macam. Iya Pak. Mulai yang paling tren sekarang ini Betul, misalnya Pak. Lumion. Iya betul Nah, Pak. Terus ada lagi yang sudah dari zaman jahiliyah juga apa itu banyak ya. Banyak Pak ya. Betul. Yang di SketchUp itu V-Ray. V-Ray. Ah. Tapi kalau V-Ray itu lebih ribet Pak ya daripada settingnya kan, Lumion. Ya, jadi lebih instan. Iya, kalau lebih Lumion. instan ya betul. Dan masih banyak lagi kayak Oke. Blender. Blender, Kalau betul. Blender kan film-film Iya, film-film animasi animasi kartun besar, gitu ya kartun Pak. Itu kan banyak yang Iya. dulu pakai, beberapa pakai Blender. Betul. Juga Blender juga bisa membuat simulasi seperti Betul. simulasi air gitu Ya, Pak ya, betul. betul, Siap, betul. siap. Tapi untuk sekarang yang sering saya pakai ya hanya AutoCAD, Hmm. SketchUp, rendering, Lumion. Oke. Berarti itu alat perang Pak ya? Alat perang. Yang gampang-gampang aja. Siap, siap, simpel-simpel siap, aja. siap Pak. Iya. Setelah lulus kuliah itu ngapain saja Pak? Jadi awal masuk ke dunia pekerjaan setelah kuliah itu kerja di mana? Ya. Terus pengalaman pertama itu bikin bangunan apa? Ya. Dan yang paling berkesan itu apa Pak? Ya. Bisa ceritakan dengan teman-teman Pak? Kalau dulu, jadi saya dulu kuliah itu kan pertengahan mulai bikin studio itu ya. Iya, sama Pak. Teman-teman terus kita buat
pertamanya maket. Iya, Maket awalnya masih maket tugas akhir. Oh iya Pak. Sampai di semester akhir itu mulai maket profesional. Maket Ya, profesional. maksudnya maket bangunan yang benar-benar akan dibangun. Betul, Waktu betul Pak. itu banyak pondok pesantren di Pekalongan, kemudian ada Bank Syariah waktu Bank itu. Syariah. Itu belum lulus. Belum lulus itu Belum Pak ya. lulus. Kemudian waktu itu menyusun tugas akhir studio kita vakum dulu. Vakum dulu Pak Ya, Haji ya. karena kita fokus di tugas akhir itu. Fokus di tugas akhir. Dengan tiga-tiganya hampir waktu yang bersamaan. Oke. Ya, kita fokus di situ dulu. Terus, nah selesai nyusun tugas akhir, waktu revisi itu Iya Pak. saya dikontak dosen. Langsung dikontak dosen Pak. Ini teman saya ada yang mau nyari arsitek. Wah. Kira-kira kamu mau nggak? Iya Pak, iya Pak. Terus saya masih mikir-mikir waktu itu, Mm-mm. tapi kemudian karena masih ada pekerjaan yang juga sampai akhirnya Iya, oke lah. Saya kontak itu, kemudian diminta untuk kantor. Langsung masuk ke kantor Pak. Saya ke kantor. Waktu itu ditanya-tanya sedikit, Iya Pak. udah langsung oke. Besok kamu bekerja. Berarti langsung ya Pak ya. Oke, akhirnya langsung. Itu posisi ijazah sudah ada atau Belum, belum? Oh, belum ada belum. ijazah. Wah. Jadi sampai sekarang ijazah saya itu belum kepakai. Itu Pak Adi. Ijazahnya belum kepakai sampai sekarang. Jadi ijazahnya belum kepakai sampai saat ini. Iya. Yang dipakai itu adalah skill dan kemampuan ya Pak ya, betul. Terus tadi proyek pertama tadi. Proyek pertama Pak. Proyek pertama yang saya kerjakan itu langsung proyek kawasan dulu. Oh, proyek kawasan. Iya. Itu kalau boleh tahu di mana itu Pak Adi? Di Temanggung. Oh, di Temanggung. Temanggung iya. itu dulu Agro Technopark. Agro Technopark. Sampai sekarang masih ya Pak ya? Udah terbangun. Jadi itu ada pentahapan pembangunan. Oh, dapat ada tahapan pembangunan. Baru sampai tahap ke-1. Oke. Tapi sepertinya Siap. saya tidak tahu Iya, dilanjutkan iya, apa Pak. enggak. Jadi proyek pertama itu. Jadi sempat bingung karena di arsitektur kan lebih ke bangunan ya. Iya Pak, lebih ke dan bangunan. kawasan sekitar. Iya, Tapi begitu kita diminta itu mengerjakan Agro Technopark itu kan dulu bekas tambang galian C, Oh, tambang iya, Pak. pasir. Tambang pasir ya Pak ya. Dikerok-kerok, kemudian itu direklamasi. Direklamasi. Reklamasi mau Iya, Pak. dibuat wisata agro. Wisata Agro Technopark. Technopark. Iya. Ditanemin tanaman macam-macam, Tanaman potensi-potensi yang ada di Temanggung. Bingung waktu itu. Karena sebelumnya jarang kita Iya. Apalagi dalam skala kawasan ya Pak ya. usaha kawasan. Mm-mm. Sampai akhirnya sudah kita Iya. banyak belajar, kita Iya, coba, kemudian bagaimana cara menata kontur, Iya, Pak. bagaimana Iya. cara menghitung volume cut and fill dan Iya, sebagainya. betul, Itu Pak, kita betul. belajar dan kita tanya-tanya ke senior. Konsultasi ya Pak ya. Konsultasi. Sampai akhirnya alhamdulillah selesai. Selesai. Itu dalam jangka waktu berapa lama Pak biasanya satu proyek perencanaan itu selesai Pak? Khusus untuk desain saja Pak ya? Ya, perencanaan itu biasanya 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 Tapi bulan kalau baru yang selesai. kompleks ya bisa saja sampai 4 bulan, Oh, 5 oke. bulan, 6 bulan. Iya Pak. Dan itu kan juga tergantung anggarannya juga ya. Betul, Jadi betul, semakin Pak. besar anggarannya kan otomatis nanti tim yang terlibat semakin Semakin banyak. kompleks ya Pak ya. Kemudian item-itemnya juga semakin banyak sehingga Iya, waktunya juga Semakin lama. panjang. Betul, betul. Nah, setelah itu apa lagi Pak? Setelah di Temanggung? Nah, jadi ada sedikit ini ya cerita. Jadi biasanya orang itu arsitek itu ketika sudah biasa mengerjakan proyek tipe A, maka rentetannya itu juga A, Semua Pak ya. B biasa B gitu. Betul Pak. Saya dulu proyek instansi Pak. pemerintah dan kawasan. Kawasan. Wah. Itu terbawa Sampai sekarang Pak sampai ya. sekarang. Oh, berarti kalau misalnya kita Kawasan. awalnya sudah berkecimpung atau partner dengan kedinasan Ya. atau pemerintah, Ya. itu sampai seterusnya Biasanya. bisa Tapi ya dengan enggak
sepenuhnya Nggak terus sepenuhnya. gitu ya. Betul, Cuman betul, betul, Pak. kecenderungannya Cenderungannya begitu. begitu. Biasanya teman-teman yang biasa ngerjakan di swasta, Mm-mm. dia akan nyaman dengan proyek-proyek Proyek-proyek di dari swasta. Betul, Pak. Tapi kita yang sudah biasa di instansi juga nyamannya kalau proyek di instansi. Betul, Nah, betul, kebetulan kalau saya kebanyakan di kawasan. Iya, Pak. Setelah di Temanggung itu dulu ke Ngawi. Ke Ngawi, Pak ya. Iya. Heeh. Ngawi itu ada beberapa proyek tempat wisata. Iya, iya, Pak. Wisata yang sekarang dikenal dengan air terjun pengantin atau apa ya? Air terjun pengantin, Pak. salah. Oke. Kalau Mungkin dulu nanti tuh- teman-teman bisa ngelihat ya, kalau Pak dulu ya. Jumok. Jumok dulu Dulu namanya, Jumok. Pak. Tapi Heeh. ternyata Jumok itu kalau kita browsing Iya, Pak. itu yang keluar justru Jumok di tempat lain. Oh, iya, Sehingga Pak. Ngawi bikin nama itu diganti. Jadi, Diganti namanya, Pak. Air terjun pengantin kalau Air nggak salah. terjun Karena ada pengantin. dua air Oke, terjun. Pak. gitu. Siap. Kemudian kawasan itu, Iya, Pak. terus kebun teh. Kebun di teh juga Ngawi, pernah. ya, Wah. di Ngawi kebun teh. Kemudian ada air panas. Iya, Pak. Sumber air panas. Iya, Pak. Kemudian ada beberapa itu. Iya, Pak. Jadi ketika masuk di Ngawi itu kemudian kayak Rentetan itu terus-terusan, rentetan. Pak. Tapi alhamdulillah rezekinya lancar di situ ya, Pak ya. Alhamdulillah. Cuman jadi Siap, siap. kayak udah kayak rumah Ngawi aja. Iya, ya. Pak. Itu. Berarti dulu dari Muntilan ke Ngawi terus atau di sana ada kantor? Enggak, kita ke sana hanya ketika Survei? survei Oke. dan ketika rapat saja. Siap, siap, Pak. Paling sekali dua kali kita ketika perlu nginep ya kita nginep. Iya, Pak. Siap. Nah, Gitu. nah kalau saat ini sekarang lagi ngerjain apa, Pak? Atau ada project apa Nah, yang Nah, untuk sekarang masih di kawasan juga. masih di kawasan Ya, juga? Kemarin belum lama ini baru survei di Bantul. Di Bantul. Bantul itu jadi UGM mau membuat Ya. master plan pemakaman. Universitas Gajah Mada, Pak ya? Ya. Oke. Terus Siap. sebelumnya itu juga UGM juga membuat lab Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Maaf, peternakan. Oh, peternakan. Jadi Iya. itu bikin integrated laboratorium Oh. Wah, di Gunung Kidul. iya, Pak, di Gunung Kidul. Jadi di sana itu labnya sekalian untuk praktek gitu. Sekalian Nah, untuk jadi- praktek gitu, Pak. Iya, Heeh. enggak cuma sekedar teori tapi misal Heeh. karena lahannya luas, Iya, itu Pak. nanti Iya, ada Pak. kandang-kandang dan Iya, sebagainya, Pak. kemudian sistemnya seperti apa. Iya, Pak. Kemudian ada lagi perencanaan wisata di Bantul juga. Di Bantul juga. Berarti sekarang Gunung Canden. di daerah Yogyakarta ya, Pak? ini carinya pas di Jogja. Betul, Pak. Kemudian ada beberapa lain lagi Iya. yang masih jalan. Iya. Nah, dalam dunia pekerjaan itu, Pak, kira-kira tantangannya apa ya, Pak, di bidang arsitektur ini, Pak? Ya. Kalau tantangannya semua pasti ada ya. Ada, Dari sisi betul, Pak. teknis sudah pasti. Sudah pasti. Dari sisi teknis tentu kita dihadapkan dengan misalnya site-nya, Iya, Pak. set yang terlalu besar juga kita Iya. mengolahnya Susah sulit ya, sama Pak. nanti dikaitkan dengan anggaran dan sebagainya. Iya, Pak, Set betul. yang terlalu kecil juga nanti banyak Banyak banget. tantangan, Nah, Pak. salah satu tantangan dari sisi teknis dan desain itu kalau kita di instansi Iya, Pak. itu kan kita dihadapkan dengan anggaran. Dengan anggaran, ya, Pak. Kita cuman misal Pemda punya anggaran sekian, Iya, Pak. kebutuhannya sekian, Iya, Pak. luas tanahnya sekian. Nah, kita harus mengolah Dengan anggaran yang dengan terbatas anggaran itu ya, Pak terbatas ya. itu dengan tuntutan yang Banyak. banyak. Nah, misalnya contoh di Klaten ini sedang Iya, Pak. mengerjakan Mm-mm. kali ini bangunan. Bangunan, Nah, wah, ada nggak bangunan. seperti kawasan Iya, wisata yang kemarin itu, Pak ya. iya. Oke. Bangunan buat mall pelayanan publik. Wah, mall pelayanan publik, Iya. iya, Pak. Itu kan tuntutan ruangnya banyak, Iya, betul, Pak. fasilitasnya Iya. banyak, tetapi harus cukup di lahan yang terbatas Di lahan yang terbatas. dengan anggaran yang terbatas. Wah. Nah, itu tantangan. Tantangan, iya, Dan Pak. ada lagi misalnya kaitannya dengan waktu. misalnya. Dengan waktu, iya, Pak. Karena kita kan ada SPK kontrak Betul, mulai Pak. jalan, kemudian
selang waktu berapa Iya, Pak. bulan harus Iya, selesai dan iya, Pak, sebagainya. betul, Pak. Belum nanti ada presentasi dan sebagainya. Iya, Pak. Nah, tantangannya salah satunya di manajemen waktu. Di manajemen waktu Ya, ya, Pak. manajemen Betul, Pak. waktu. Kemudian manajemen tim. Manajemen tim. Nah, kan banyak sekali yang Iya, kita iya. nggak bisa sendiri. Iya, kita betul, bisa. Pak, betul, Pak. Berarti harus mengumpulkan orang-orang yang seide dengan kita ya, Betul, Pak ya, yang ya. bisa diajak Ya. bekerja sama gitu, Ya. Pak. Ya. Ya. Sulit berarti itu, Pak dia. Ya, tantangannya di situ. Tantangannya di Ya, situ. ya, gitu. Betul, betul, Pak. Belum lagi kemauan. Mm-mm. Ada lagi ketika di instansi itu kan ibaratnya yang punya pekerjaan kan banyak. Iya, Pak. Betul, Pak. Otomatis idenya kan banyak. Iya, Pak. Wah, ide A, B, C, D. Nah, kita kan harus merangkum ini. Kita Iya, Pak. batch B ini, yang sini Iya. enggak gitu ya, dan sebagainya. Itu juga tantangan. Iya, Pak, betul, Pak. Banyak. Oke, itu terkait tantangan ya, Pak ya. Iya. Ini selama di Jogolojip ini pernah nggak, Pak, ikut kontribusi di dalam bidang sosial terkait bidang arsitektur, Pak? Ya. Nah, karena kan kita di Jogolojip ini kan mempunyai suatu program Songgo, Sokong Ya. Tonggo. Jadi itu Ya. kita membantu dengan bidang keilmuan kita, Ya, Pak. betul. Selama di Jogolojip ini kira-kira kegiatan sosial apa, Pak, yang pernah dilakukan? Nah, kalau terkait kaitannya dengan bidang ilmu arsitektur, Iya. kita beberapa kali memberikan desain secara gratis. Desain gratis, Ya, betul, desain Pak. gratis. Dan bahkan desainnya gratis, konstruksinya dibantu Pak Aji. Bantu Pak Haji. Ya, itu kan enak banget ya. Pak Haji hebat sekali, Pak ya. Desainnya kita, biaya konstruksinya Pak Aji. Pak Haji, Ada betul, yang Pak. seperti Iya, itu. Betul, betul, Pak. Nah, kalau dari bidang arsitektur kira-kira yang sudah kita kerjakan seperti Oke, itu. Pak, Ada ya. bangunan musola, Betul, misalnya, betul, kemudian Pak. Mm. bangunan-bangunan untuk kegiatan sosial Iya, itu Pak. kita desainkan secara Gratis, betul, ya. Pak. Dan Iya. nanti Pak Haji nyumbang. Wah, Oke. enak Oke, tenan Pak. ya. Siap, Nah, terus ini yang paling penting, Pak, karena yang nonton kan banyak anak-anak muda, Pak. Ya. Kira-kira tips dan triks apa, Pak, yang bisa disampaikan buat anak-anak muda ini? Terutama di zaman sekarang ini yang Ya. apa-apa semuanya serba dengan teknologi, Pak, Ya. gitu. Ya, intinya ya kita harus luas. Harus luwes, Pak ya. Itu aja. Harus luas gitu Betul, aja. Pak, betul. Dalam setiap hal itu ya pas di kuliah, Iya, Pak, pas betul. di apalagi nanti pas di dunia kerja. Iya, Pak. Itu kita harus luas dan bertanggung jawab. Dan gitu bertanggung aja. jawab. Iya, Pak, betul. Maksudnya ketika kaitannya dengan teknologi ya kita harus luas mengikuti perkembangan, betul, Pak. teknologi. Iya. Seperti zaman saya kuliah itu masa peralihan. Masa peralihan ya, Pak ya. Peralihan dari era manual ke digital. digital, Nah, betul, Pak. Iya, ini Pak. saya masih ngalami gambar pakai manual, Iya. tapi di saat yang sama juga beralih Ke ke digital, Nah, betul, Pak. Jadi kita Oke. harus Oke. luas itu tadi, Iya, ya. Pak, iya. Luas dan bertanggung jawab. Iya, Itu Pak. aja Iya, intinya seperti iya. itu. Iya, Pak. Nah, mungkin teman-teman kalau kita gali secara mendalam di bidang arsitektur ini sangat panjang ya, Pak. Panjang sekali. Nggak cukup ya dalam waktu Nggak cukup. 15 menit yang disediakan ya, Pak ya. Iya. Oke. Ya. Ya mungkin itu aja mungkin buat podcast hari ini yang bisa kita ambil hikmah dari Pak Adi ini ya. Dia walaupun kuliah juga sambil bekerja. Jadi anak kuliah itu juga bisa menghasilkan ya, Pak ya, betul. Terus kita harus melek dengan teknologi, mengikuti perkembangan zaman, dan yang terakhir harus luwes ya, Pak ya. Siap. Nah mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat dan tetap di rumah saja. Mari.